Kita mulai ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, hari ini kita mau belajar tentang hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Kita santai aja. Yang pertama tentang hierarki. Sorry ya, suaranya berisik. Hierarki ini itu adalah sesuatu yang beda dengan awam. Hierarki itu sebut aja pengurus lah. Simpelnya pengurus. Lalu awam ini sebut aja masyarakat lah. Atau umat gitu. Jadi ini pengurus, ini umat. Nah, kenapa hierarki dibutuhkan? Hierarki dibutuhkan untuk mengatur awam, mengatur umat. Jadi simpelnya sebenarnya umat itu cuma mengikuti misa aja. Ngikutin misa. Simpelnya seperti itu. Tapi dalam perkembangan tentu saja ada masalah-masalah yang dihadapi. Contoh misalnya masalah kesehatan. Ini awalnya nih ya, masalah kesehatan. Lalu yang kedua misalnya, yang kedua itu masalah ekonomi. Nah, dari sini akhirnya dibentuk badan-badan yang membantu permasalahan di antara umat itu. Sekaligus dalam perkembangannya sekarang adalah badan yang menjembatani supaya umat itu menjadi lebih baik. Contoh, ada umat punya anak kan. Nah, anaknya itu harus dibaptis. Nah, dibaptis itu tidak bisa langsung dibaptis aja. Ada persiapan. Orang tuanya harus ikut pelatihan. Nanti kalau dibaptis perkembangannya seperti ini. Atau kalau yang baptis dewasa, diberi semacam pendidikan dulu. Pendidikannya itu lama, 1 tahun. Untuk meyakinkan bahwa pilihan menjadi Katolik itu menjadi pilihan yang cerdas. Cerdas artinya pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari situ akhirnya awam dan hierarki ini bekerja sama untuk apa? Supaya iman semakin tumbuh dewasa dan berkembang. Maksudnya begini, iman semakin tumbuh dewasa dan berkembang. Dalam hidup kita kan pasti ada banyak masalah. Nah, yang terpenting sebenarnya bukan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kalau itu sih mungkin dasarnya lah. Kita memang harus menyelesaikan masalah kita. Tapi yang terpenting adalah menjadi dewasa ketika menghadapi masalah itu. Menjadi seorang pribadi yang baik ketika menghadapi masalah itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dari sini kamu tahu bahwa sebenarnya kita itu punya banyak kesulitan. Kita itu punya banyak kesulitan dalam menghadapi hidup kita. Dan bukan hanya kesulitan aja, kita juga perlu bimbingan dan arahan. Nah, hierarki ini menjembatani antara awam kita, umat ini, ke Romo. Jadi mereka mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan jadwalnya, mempersiapkan banyak hal, sehingga Romo semakin mudah untuk berkomunikasi dengan umatnya, dan umat semakin mudah untuk berkomunikasi dengan Romo. Jadi tidak ada kesulitan. Termasuk juga contoh, gereja itu membutuhkan perawatan. Nah, perawatan itu tidak bisa dikerjakan oleh umat bersihin, nggak bisa kayak gitu. Itu akan memakan waktu dan tidak efektif. Jadi umat nanti diminta untuk menggalang dana, kemudian hierarki akan mencarikan satu kontraktor atau orang-orang yang bisa membantu, lalu itu bisa dikerjakan dengan profesional. Profesional itu artinya apa? Profesional artinya punya satu nilai jual. Nah, nilai jual itu berupa misalnya kerja yang bagus, hasil yang bagus, dan satu jaminan daya tahan. Nah, itu profesional dari itu. Nah, jadi sebenarnya hierarki ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan gereja dari masa ke masa. Nah, kita akan memahami fungsi dan peranan hierarki. Jadi ada 2, fungsi,
Dan dari fungsi ini peranan. Ini fungsi ini daya, peranan, guna. Jadi daya dan guna. Jadi misalnya contoh, fungsi kamu itu apa sih? Lalu dari fungsi yang kamu ketahui, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau fungsi ini, kalau dalam diri kamu ini skill nih. Skill kamu apa sih? Nah, kalau skillnya kamu udah punya, kamu bisa melakukan hal-hal sesuai dengan skill kamu. Nah, jadi peranan ini berdasar kepada fungsi dari hierarki itu sendiri. Jadi kayak gitu. Lontar yang kedua, tentu saja dengan situasi di mana fungsi dan peranan dipenuhi, maka kita akan patut bersyukur. Bersyukur itu dalam arti sebenarnya ada dua hal. Yang pertama itu menjaga agar fungsi dan peranan itu tetap bertahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah pada saat menemukan masalah. Nah, jadi kayak gitu. Sebenarnya sih bukan masalah sejadinya, tantangan sih sebenarnya. Kan gereja Katolik kan mengalami tantangan dari zaman ke zaman. Tantangannya sekarang misalnya salah satunya adalah teknologi. Bagaimana menggunakan teknologi dengan baik, mengenal dulu teknologi dengan baik, dan menggunakannya dengan baik sehingga hasilnya baik. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat sedikit teorinya ya. Sekali lagi ini ringkasan. Pada umumnya hierarki diartikan sebagai tata susunan. Tata susunan berarti ada seperti bagan yang berfungsi di atas, yang berfungsi di bawah, yang berfungsi di tengah. Itu kayak gitu. Nah, yang paling atas adalah paus. Yang paling atas itu paus. Lalu kemudian di bawah paus ada uskup. Uskup ini contoh KAJ. KAJ itu Keuskupan Agung Jakarta. Lalu di bawah uskup ada imam. Di bawah imam ada diakon. Diakon ini sebenarnya pembantu imam. Sederhana sih kayak gitu. Nah, jadi ini paus, uskup, imam, diakon. Di bawah diakon nanti ada ada dewan paroki, ada ketua wilayah, ada ketua lingkungan, lalu keluarga kamu. Saya tidak tahu apakah di antara kamu ada orang tua yang jadi ketua lingkungan atau tidak. Oke, lalu yang kedua, struktur hierarki gereja yang sekarang terdiri dari dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya. Ini menerangkan yang di atas ya sebenarnya. Oke, uskup itu diyakini sebagai pengganti para rasul. Jadi sebenarnya pemimpin sih sebenarnya. Paus pertama adalah Petrus. Kemudian nanti ada di bawahnya. Mungkin minggu depan kita akan bisa melihat tentang paus itu gimana. Lalu dari situ akhirnya menjadi satu komando. Jadi ketika paus itu mengatakan sesuatu, itu akan menjadi sesuatu yang dipatuhi oleh bawahnya sampai ketua lingkungan. Nah, itu kayak gitu. Tapi biasanya yang terjadi sekarang sistemnya tuh udah berjalan. Jadi semua sudah berjalan. Kalau ada kebijakan khusus baru, contoh kayak COVID itu kebijakan khusus. Jadi ada satu kebijakan khusus untuk menaati dan mematuhi anjuran pemerintah setempat. Tidak boleh misa, ya udah tidak boleh misa. Tidak boleh ini, ya udah. Nah, itu khusus. Lalu nanti misalnya ada kasus khusus lagi, misalnya contoh perang misalnya. Nanti itu ada himbauan khusus lagi. Kayak gitu. Kalau selebihnya sih sebenarnya tinggal mengikuti kebiasaan aja sih. Saja kebiasaan itu menjadi relatif. Karena itu bisa berubah terus ya gereja ya kebijakannya. Nah, jadi paus pengganti para rasul, lalu kemudian dianggap sebagai wakil Kristus. Jadi kan Kristus sudah nggak ada nih, Yesus sudah nggak ada kan.
Itu tuh dianggap yang memimpin sekarang itu ya para rasul. Nah, itu turun ke bawah, yang memimpin umat yang paling bawah tuh Romo. Jadi Romo itu ada tanggung jawab dalam dia membimbing para umatnya. Jadi kayak gitu. Lalu dari situ ada tugas-tugas. Tugas-tugasnya sederhananya adalah mengajar dan bimbingan pastoral. Nah, ini kebanyakan sekarang nih yang terjadi ini. Kalau mengajar, kalau secara umumnya misalnya pada saat kamu bisa lalu diberikan satu petunjuk di homili atau bimbingan. Tapi kalau ini lebih nyata. Kadang-kadang Romo mengalami atau menyelesaikan masalah sehari-hari sih. Contoh, ada orang nggak cocok dengan pasangannya, kemudian berencana untuk cerai. Nah, itu biasanya ngomong ke Romo dulu, lalu Romo memberikan bimbingan, lalu menganjurkan mediasi, dan mediasi itu pertemuan di mana mereka harus saling tahu permasalahannya itu seperti apa. Nah, itu kayak gitu. Nah, di bawah Romo ada diakon. Diakon itu diberkati maksudnya diangkat, lalu diberi wewenang. Bukan untuk imamat ini kayak jadi Romo, kayak jadi itu enggak, tapi buat pelayanan. Nah, diakon ini salah satunya adalah pembantu, salah satunya. Contoh, yang bagian komuni kalau di gereja itu kan tidak Romo doang kan, tapi ada pembantunya. Nah, itu contohnya kayak gitu. Mereka punya satu doa khusus harian. Jadi para diakon itu punya doa khusus harian yang harus mereka doakan. Supaya apa? Supaya pertama mereka ingat, yang kedua mereka punya satu sikap. Jadi para diakon itu harus punya sikap yang baik. Para diakon itu tidak boleh mencerminkan bahwa dia itu berbuat yang tidak baik, misalnya kayak gitu. Jadi ingatan dalam doa itu. Oke. Penjabarannya seperti itu. Jadi sekali lagi dalam pertemuan berikutnya, ini sempit banget ya. Waktunya sempit banget. Dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas paus beserta beberapa paus yang menarik. Paus itu kan punya kebijakan ya. Contoh, paus yang meninggal kemarin sebelum paus yang sekarang, Paus Yohanes Paulus kedua, itu dia itu dihormati sebagai seorang suci. Seorang suci itu maksudnya paus itu kan punya kebijakan dia itu mencerminkan kebijaksanaan, mencerminkan kebaikan, mencerminkan sebagai pribadi Kristus dan lain-lainnya. Jadi orang merasa apa ya? So, dia itu sebagai sosok yang patut dicontoh. Salah satu kisahnya begini. Sebentar ya, saya coba cari gambarnya. Paus Yohanes Paulus kedua. Nah, ini gambarnya nih. Saya yakin kok kalian pernah mengenal orang ini. Nah, jadi Paus Yohanes kedua ini, dia itu pernah ditembak. Bayangin ya, dia itu pernah ditembak, lalu kemudian dia mengampuni orang yang menembak dia. Jadi karena dia adalah tokoh dunia yang dihormati oleh seluruh dunia, oleh para kepala negara juga, orang yang nembak dia itu dipenjara. Dia kunjungin dan dia sebelum menjahat itu minta maaf, dia sudah memaafkan duluan. Jadi setahu saya cuma 2 tokoh yang bisa melakukan itu. Yang pertama Paus, yang kedua Nelson Mandela. Dia juga sama kasusnya, ditembak, disiksa, dipukul, dipenjara, lalu ketika dia keluar dia jadi presiden, seluruh orang yang menyiksa dia itu diampuni. Nah, itu kayak gitu. Itu kan membutuhkan hati. Nah, jadi Paus ini mencerminkan ya seperti yang tadi saya bilang, kebaikan, mencerminkan Yesus sendiri dan mencerminkan banyak yang lain. Nah,
dia kemudian diusulkan untuk diangkat sebagai orang kudus. Jadi orang ini, Paus Yohanes kedua ini diusulkan untuk menjadi orang kudus. Nah, menjadi orang kudus itu bukan sesuatu yang gampang. Orang kudus itu adalah suatu semacam kayak pencapaian lah gitu. Jadi seseorang dalam kebaikannya lalu mencapai satu kekudusan, dan orang ingin mengenal itu, orang ingin berdoa bersama orang itu, ingin dekat dan sekaligus memohon berkat. Jadi kayak gitu, orang kudus tuh kayak gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya Paus ini dicoba untuk diangkat sebagai orang kudus. Nah, itu kan ada proses-prosesnya, itu nggak langsung bisa. Jadi ada prosesnya, pertama jadi beata dulu, jadi ini, jadi itu. Lalu nanti akhirnya dikuduskan menjadi orang kudus. Nah, itu seperti itu. Paus ini mengalami itu. Nah, dia punya satu kebiasaan yang cukup unik juga. Dia pernah ke Indonesia dan pernah ke negara manapun. Ketika dia sampai, dia tuh mencium, benar-benar mencium. Jadi mencium tangannya. Jadi dari pesawat dia tuh mencium. Artinya dia punya satu hati untuk menghormati semua orang yang ada di situ, dan dia punya penghargaan yang sangat besar. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dengan ini dia membuka mata hati dan pikirannya untuk segala sesuatu yang baik yang ada di situ. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh juga, Ada banyak contoh lain Paus yang membuat kebijakan. Kebijakan itu artinya yang dia lakukan, yang membuat orang itu menghargai apa yang dia lakukan, dan orang menghormati. Jadi menghargai dan menghormati apa yang dia lakukan. Ini salah satu contoh Pausnya. Nanti minggu depan kita akan lihat beberapa contoh pemuka agama lain. Contohnya nih, contoh lain nih. Ini adalah kalau di Indonesia yang terkenal itu Romo Mangun. Ini cukup terkenal. Romo Mangun Wijaya, ini orang ini. Bentar ya, saya cari gambarnya. Nah, ini Romo Mangun. Kita ambil yang ini aja ya. Nah, ini Romo Mangun. Nah, ini dengan segala, jadi dia tuh lulusan Jerman. Oh, nggak ada gambarnya. Romo Mangun itu lulusan Jerman. Nah, Romo Mangun itu punya, Romo Mangun itu sekolah di Jerman, dia sangat jago dengan arsitek. Tapi yang membedakan dia dengan arsitek yang lain adalah Romo Mangun itu memperhatikan lingkungan. Jadi dia itu tidak membuat dari apa yang dia mau juga, tapi dia menyesuaikan dengan lingkungan itu. Contoh gini, kalau dia ingin membangun gereja di pegunungan, dia akan memperhatikan struktur pegunungan itu, dia akan memperhatikan tanahnya, dia akan memperhatikan lingkungannya, dia akan memperhatikan banyak hal, sehingga terbentuk dari rancangan bangun dia, dari arsitek yang dia buat itu, gambarnya itu sesuai dengan lingkungan. Jadi itu tidak membuat lingkungannya tambah jelek, tidak membuat lingkungannya aneh dengan bangunan itu, tapi menyatu. Nah, itu kayak gitu. Nah, contoh yang terkenal adalah kampung. Ini Kampung Code ya. Kampung Code itu adalah perkampungan mungkin sekitar terdiri dari 1 sampai 3 RT di samping kali di daerah Jogja. Itu kemudian diatur sama dia, di itunya, lingkungannya, sehingga itu jadi bagus banget. Jadi ada gambar kayak gini, lalu jadi kayak gini, semua diatur sama dia. Nah, ini yang terkenal. Jadi semua itu diwarnain dengan satu warna yang unik. Nah, karena ini akhirnya Romo Mangun itu terkenal dengan apa yang dia lakukan, dan akhirnya orang menghargai itu. Jadi bukan hanya tentang kerohanian semata, tapi sesuatu yang dia lakukan dan itu sangat baik. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, saya satu lagi deh ya, saya kasih contoh ya. Uskup
uskup pertama di Indonesia. Saya lupa namanya soalnya. Nah, ini nih. Albertus Sugiya-Pranata. Nah, dia adalah uskup pertama. Kita ambil yang mana ya? Nah, ini kita ambil yang ini aja. Jadi dia sedang sama Presiden Soekarno. Ini uskupnya. Ini uskupnya. Nah, dia sekaligus dikatakan sebagai pahlawan karena dia membantu perjuangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia adalah orang pertama yang mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya, kita tidak kehilangan kekatolikan kita, tapi kita juga tidak kehilangan kebangsaan kita. Ini dia yang bilang. Jadi kadang-kadang orang merasa dia tuh beragama, lalu dia lupa dengan keindonesiaan kita. Itu yang nggak mau sebenarnya Romo. Jadi dia pengen sesuatu yang baik dipertahankan, lalu dilihat juga yang baik dari sekitar kita. Nah, ini salah satu contoh. Nah, jadi kalau kembali ke sini, akhirnya memang fungsi dan peranan HRT itu merupakan sesuatu yang baik dan sangat mulia. Sangat mulia. Dan terlihat dari beberapa tokoh kita yang memang mengharumkan. Yang mengharumkan itu dalam arti membuat orang merasa respect dan hormat sama dia. Dan itu sangat baik sebenarnya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, saya tutup dulu sebentar. Ini saya gedein. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari apa yang saya terangkan tadi? Ada? Ada? Bentar. Nah, jadi memang sekali lagi nyata bahwa kekatolikan kita tuh bukan hanya soal ritual semata, tapi terutama tuh karyanya. Gereja Katolik dengan segala karyanya, bagaimana dia menghasilkan sesuatu yang baik, bagaimana dia menghasilkan sesuatu yang berguna, lalu kemudian dari situ orang menghargai apa yang Gereja Katolik lakukan. Nah, itu sampai situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon dihidupkan videonya dulu, saya mau screenshot sebentar. Silakan dihidupkan videonya. Oke, Kevin udah. Yang lain silakan hidupkan videonya. Karen udah. Bintang udah. Abel, Kirana, Feli, Angela, Alfonso, silakan dihidupkan. Oke, sebentar ya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah tinggal 8 menit lagi. Saya rasa itu aja dulu pelajaran kita hari ini. Untuk latihan soalnya kita masuk minggu depan aja. Oke, kamu nanti bisa nonton videonya. Videonya ntar saya taruh di grup. Oke, thank you ya semua ya. Bye-bye, thank you. Silakan boleh keluar. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Iya, bye-bye.